Tujuannya kemana ini? Mau parkir. Parkir mau aja? Antri muat. Oh, antri muatan. Antri muat, parkir di sini. Di sana penuh. Waktunya longgar apa enggak ini, Om? Oh, longgar. Longgar. Mari ngomong-ngomong dulu, Om. Nah, ngopi ini. Oh iya, Siap, siap. oke, Ngopi. oke. Gimana, Om? Kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Muatan lancar, Om. Untuk pandemi, untuk musim-musim pandemi seperti ini. Kalau dibilang lancar ya lancar, kalau enggak ya enggak. Tidak seperti kemarin-kemarin kalau masalah muatan. Tidak seperti kemarin. Untuk penurunan muatan apakah drastis apa sangat cuma drastis muatan. Kalau dulu kan kemarin kan sebelum masa pandemi kan kita lancar, muat apa boleh, silakan, muat barang sekunder boleh, gini boleh, tidak ada pemeriksaan. Sekali yang penting kita barangnya legal, jalan aja. Sekarang kan udah sulit, sembako, bahan-bahan pokok sama logistik saja yang boleh jalan itu. Tidak seperti kemarin, jadi agak sulit sekarang. Tapi untuk kendaraan seperti truk ini kalau lalu lalang untuk Jawa ke Bali atau ke Jakarta itu lancar apa enggak? Lancar kalau untuk mobil logistik lancar, karena kita memang nggak boleh libur. Bayangkan kalau super truk ini libur, yang ngangkut bahan pangan siapa? Padahal masyarakat walaupun di rumah saja, tapi kan membutuhkan bahan-bahan makanan kan gitu. Kalau kita nggak jalan siapa yang ngantar? Itu masyarakat nggak akan makan. Iya makanya. Jadi tetap kita beroperasi, walaupun memang gimana ya masalah pandemi ini agak corona ini menakutkan. Tapi kita dituntut jangan takut, masyarakat semua jangan takut masalah corona kan gitu. Disuruh di rumah saja, tapi kita pengemudi truk nggak boleh libur. Tetap untuk di jalan. Tetap di jalan. Kalau kita libur gimana? Kita juga mikir. Pertama kalau kita libur siapa yang ngantar barang. Terus kedua kalau kita libur siapa yang ngasih makan keluarga kita? Kan gitu. Repot. Serba repot untuk pandemi Iya. ini. Terus yang kemarin viral ada untuk uang kompensasi untuk supir truk tambahan truk itu apakah sampean mendapatkan? Ya uang ini ya dari pemerintah itu ya 600.000 itu katanya 600.000 dapat setiap pengemudi truk bus mendapat dana insentif 600.000 itu kan. Ya. Lanjut. Jadi gini, untuk yang mendapat itu sebenarnya yang terdampak COVID-19 ya. Ya. Kita sebenarnya mendapatkan seharusnya. Kenapa? Kita kan juga harus berjibaku di jalan raya mencari muatan. Memang kita pengangkut sembako, mengangkut bahan pangan, kalau dari Jawa kan, kalau dari sini dari daerah komoditas kita mengangkut bahan pangan ke Jakarta katakan. Ke Jakarta, dari Jakarta biasanya kita mengangkut barang-barang pabrik apa gitu. Sekarang udah jarang pabrik yang buka, sudah banyak yang tutup. Jadi kita cari muatan kembali untuk ke Jawa itu sangat sulit sekali. Kalau kita tidak punya langganan, kalau alhamdulillah kalau untuk saya pribadi sudah ada, memang kita punya kantor, ada Teba Express, ada Kuter Logistik kan, dia menyediakan muatan. Tapi juga untuk beliau ekspedisi juga agak kesulitan sekarang karena dampak ini. Kembali ke pembahasan armada, Om. Untuk kan satu perjalanan kan 4 juta, Om. Terus untuk kebutuhan di jalan itu apa aja tuh? Selain solar kan tol dari sini ke Jakarta kan habis 1 juta. Habis 1 juta. Solarnya 1 juta. 1 juta. Isi 2 kali kan 1 juta. Untuk makannya paling ya 200 sampai 500. Berarti bersihnya 1,5 juta lah kurang lebih ya, Om. Ya, untuk perjalanan 2,5. Kita bikin 2,5 dan sampai dari sini sampai Jakarta 2,5 full itu kan, maksudnya full itu udah pengeluaran semua 2,5 kan gitu. Berarti kalau 3,5 kan masih 1 juta setorannya buat mobil. Jadi kembalinya kita harus bawa muatan. Kalau nggak bawa muatan kita tekor. Ya. Terus untuk kayak saya nggak menyebut ya, kayak oknum-oknum di jalan ini gimana, Om? Oknum di jalan. Lah kita kalau kita memang melanggar ya gimana lagi, tetap kita ditilang kan.
Tapi kadang oknum tersebut memanfaatkan ketidakngertian kita, memanfaatkan pelanggaran kita untuk meminta ya melakukan pungli lah. Oknum melakukan pungli ke kita karena kita melanggar gitu. Wah, Bapak melanggar, kalau lebih enak sini saya bantu kan gitu. Biasanya bahasanya seperti itu. Bahasanya seperti itu. Ya kita renggono saja lah, memang gimana kita juga melanggar. Tapi untuk pelanggaran memang di ekspedisi kami untuk semua itu memang selalu diminimalkan untuk pelanggaran. Pelanggaran apapun, overload diminimalkan. Jangan sampai kita melanggar. Melanggar pun kalau terpaksa itu ada konsekuensinya khusus. Alhamdulillah karena apa, kalau kita melanggar overload gini-gini kan ditebas sendiri. Kalau kita overload kasihan barangnya. Alhamdulillah kalau ekspedisi kami jarang melanggar. Kalau ada oknum, kalau kita melanggar pas ada oknum meminta pungli, ya mending kami ditilang. Silakan ditilang saja, tidak apa-apa. Kalau kita melanggar, beliau di jalan juga paham. Oh ya, ini nggak mau ditilang. Kadang juga ada oknum tersebut memanfaatkan ditilang ini habis sekian, ya sudah gini aja. Lah kita juga sadar kalau kita ditilang memang lebih dari 100.000 memang ambil tilangan di sana. Tapi kalau kita melakukan tempelan cuma di bawah itu kan ya tidak apa-apa, dikasih saja. Itu penyikapan, tergantung sikap kita, sikap pengemudi masing-masing. Bagaimana mau pungli atau tidak gitu aja. Sifat mereka terserah mau gimana. Kalau saya pribadi memang saya minimalkan masalah pungli, pelanggaran saya minimalkan. Bagaimana caranya? Memang belum bisa sepenuhnya saya tidak melanggar, tidak. Kadang juga melanggar, tapi berusaha untuk meminimalkan pelanggaran. Tanya apa enggak sepanjang perjalanan? Diberhentiin. Ya banyak, kadang tergantung nasib. Tergantung kalau memang nasibnya lagi apik ya delala ya gak ono, gak ada sama sekali. Kalau lagi kadang bisa 5 kali kan gitu. Bisa 5 kali. 5 kali. Iya. Untuk nominal berapa Om? Nominal seperti tadi, kalau saya memang jarang sekali melakukan pungli, jarang sekali. Lebih sering debatnya sama oknum tersebut daripada pungli, perdebatan. Tapi kalau memang kita sesuatu, kadang kita mau mengangkut cabai harus cepat, ya normal kadang ya 20 sampai 50. Oh 20 mau ya? Mau harus 50, tapi kadang ya juga mintanya 50 sampai 100, tergantung pelanggaran kita. Kelihatan terlalu ya, terserah lah. Untuk kalau saya sendiri memang saya minimalkan semua itu. Pungli saya minimalkan, terus nominal pungli ya saya minimalkan. Kita kan gaji saya kan enggak apa sesuai pengeluaran. Sisanya tuku solar, sisanya sangu itu gaji saya, makanya pengeluaran di jalan saya minimalkan biar kita dapat gaji yang agak lebih gitu. Kalau pesannya ya walaupun di perjalanan kita jangan dipersulit lah, jangan dipersulit sebenarnya. Tapi memang sekarang ketat ya, katanya ada dipersulit, teman-teman ada dipersulit kemarin perjalanan ini ngangkut apa, ini bukan barang sembako gini, jangan dipersulit karena kita membawa paket logistik ya, isinya macam-macam, ada alat kesehatan, ada sembako, ada apa saja yang namanya juga logistik ya, itu nggak usah dipersulit. Ya memang ada, seandainya ada apa namanya teridentifikasi ada yang pelanggaran atau barang-barang tidak barang-barang ilegal ya silakan. Kalau kami ini insya Allah tidak ada barang seperti itu, karena yang kami bawa ini barang-barang untuk kebutuhan masyarakat yang stay at home, yang stay home kan, stay di rumah saja. Iya, yang bawa seperti itu kebutuhan mereka. Ini saya barusan kemarin itu nyimak di akun, salah satu akun Polri kalau nggak salah. Itu ada kendaraan muatan sembako itu dikawal sama mobil watwal. Itu katanya perintah Pak RI 1. Apakah ada selama ini saya sampai mengetahui kendaraan muatan sembako dikawal? Muatan sembako kenapa dikawal? Nah takutnya ada, sekarang kan memang agak sulit ya untuk bahan makan itu sulit. Nanti ada istilahnya sekarang banyak di pandemi corona ini banyak begal ya, kalau bahasa kita kan begal preman gitu,
mencuri atau gimana, takutnya seperti itu. Makanya sembako juga prioritas juga untuk perjalanan, kan dikawal. Kalaupun ada memang dikawal, kalau enggak ya enggak, kalau aman ngapain dikawal gitu. Tapi sampai saat ini belum ada sih, saya belum melihat kalau memang ada sembako dikawal. Kemarin saya bawa beras ya jalan sendiri, nyampe nggak ada pengawal. Cuman di jalan enak, ada beberapa muat apa pak, muat beras, udah jalan muat beras, kelihatan muat beras itu kelihatan, muat barang pangan. Tapi sekarang rata-rata kan mobil pemuatnya memang bahan pokok semua, alat kesehatan, bahan-bahan pokok makanan. Untuk pengawalan dari Patwal sampai saat ini yang saya lihat belum ada dikawal kita, belum ada yang dikawal. Mungkin kalau bantuan kemarin ada, bantuan barang-barang kesehatan untuk ada yang dikawal, prioritas itu ada yang dikawal. Kalau sembako belum ada saat ini, masih tenang-tenang saja, alhamdulillah masih aman. Indonesia tetap kondusif walaupun pandemi corona. Tetap di rumah aja, biar saya yang kerja. Iya, sampai di rumah saja yang tidak, biar kami yang bekerja, yang dapat uang saya. Saya yang nggak dapat uang. Tapi sudah baguslah pemerintah sudah memberi dana-dana apa, walaupun tidak merata, itu kan tergantung aparat desanya atau siapa. Tergantung atasannya ya. Iya, atasan kita. Atasan kita masih punya atasan lagi. Atasannya itu bagus apa enggak? Kalau bagus ya turun luncur. Iya. Kalau enggak bagus ya seret macet. Enggak tahu lah kalau masalah itu. Ambil ngopi. Siap. Ini kopi gelas plastik. Itu bukan gelas ya? Bukan gelas ini, bungkus plastik ya. Bisa kecegat berapa kali? Kok kecegat ya? Diberhentiin. Bareng oleng. Anti oleng.